Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-review ya dan nge-breakdown serta penjelasan post-credit scene ya dari film yang baru aja rilis hari ini dan baru aja aku tonton, yaitu Fast X or Fast Furious X. Wah gila sih ya, ini keren banget ya. Sequel beberapa generasi ya teman-teman ya. Sequel yang sudah banyak banget franchise-nya. Jadi tadi setelah aku nonton dan langsung live ya, ngalamin best experience nonton Fast X ini, akhirnya aku rate film ini 8,9 out of 10. Jujur ya, bagi kalian yang mungkin ketinggalan cerita dari franchise Fast Furious ini, boleh banget untuk langsung nonton ya, karena masih sangat bisa dinikmati dan enjoying banget. Deliver storyline dan ceritanya juga langsung to the point kepada penonton, sehingga tidak bertele-tele. Dan juga ini semua featuring karakter baru dan cerita yang fresh terbarukan ya teman-teman, sehingga walaupun tidak mengikuti film-film sebelumnya, masih sangat bisa dinikmati dan worth it banget. Tapi sebelum kita bahas ya film ini yang keren banget ini, aku warning spoiler alert dulu ya untuk kalian semua yang belum nonton. Segera nonton di bioskop ya, Fast X. Oke, kita bahas dulu dari storyline-nya yang memang tidak muter-muter ya. Filmnya lebih kayak ke science fiction balapan gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya khasnya Fast Furious. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Jadi bagi kalian yang mau nonton yang logikal, ini bukan film kalian ya. Ini emang film yang khusus banget bagi kalian yang ingin full menikmati pecinta action full sequence fantasi balapan mobil yang gila-gilaan ya. Mantep banget sih, apalagi scene bom bola di awal scene ya teman-teman. Masih seperti biasa, konflik itu berada di sekitarannya Dominic Toretto serta family-nya. Penampilan Brian O'Connor di opening scene keren banget oleh mendiangnya Paul Walker, tentunya menggunakan high engine editing dan AI. Di sini betul-betul bring back memory banget ya dengan Vin Diesel, sehingga storyline-nya ini memang menceritakan konflik yang terjadi 10 tahun yang lalu yang menjadi akar permasalahan konflik yang sekarang ini terjadi. Dengan fokus utama villainnya yaitu si Jason Momoa memerankan karakter Dante Reyes. Para pemainnya ini favorit aku banget semua ya. Bagi nonton hero MCU, hero DCU, di sini semuanya featuring banyak banget bertabur bintang. Masing-masing karakter punya saatnya untuk bersinar, walau hanya sebentar, tapi kesan semua karakter penting dan berkontribusi di film ini. Tagline family yang selalu dimention di film Fast X ini selalu yang terbaik ya, ikonik banget. Penampilan Brie Larson, Alan Richards, John Cena, Charlize Theron, dan artis aktor lainnya ini keren banget dan menambah seru cerita di film ini. Kualitas action dan aksinya nggak usah dipertanyakan lagi ya guys, sangat bisa dinikmati ketimbang John Wick 4 sih kalau menurut aku ya. Oke, kita ngomongin Jason Momoa sebagai penjahat. Main villain itu aku nggak tahu kenapa ya, kayak masih terlalu baik ya. Aura jahat villainnya itu masih belum keluar. Ini sih menurut aku kekurangannya ya, karena kita biasa melihat si Jason Momoa ini sebagai hero DC Aquaman, sehingga dia ini masih terpancar kebaikannya. Walaupun memang dia ini sangat konyol dan psikopat di film ini, namun ya itu tadi, auranya kurang keluar ya, aura jahatnya banget gitu. Jadi terkesan kayak komedi aja dia ini, kurang sadis, padahal apa yang dilakukan di film ini psikopat banget ya guys, oleh si Jason Momoa atau karakternya Dante Reyes. Dan aku suka ya, action sequence scene-nya itu klimaksnya berkali-kali. Action baku tembak yang berada di dalam mobil, balapan antar tokoh yang ada di film ini itu berkali-kali terjadi, sehingga penonton itu betul-betul nggak dikasih jeda untuk bernapas dan beristirahat ya, dipacu terus. Betul-betul nggak kerasa banget ya, 2 jam lebih filmnya ini. Filmnya ini terjadi di beberapa tempat yang berbeda ya teman-teman. Di awal memang mereka bersama-sama, namun mereka pun split atau berpisah-pisah ya, jadi sebuah kelompok-kelompok yang berpencar gitu di berbagai kota di dunia. Cut scene-nya, perpindahan antar kota dan perpindahan antara cerita dan masing-masing kelompok karakter itu bagus ya, enak ditonton walaupun pindah-pindah tempat canon secara bergantian, nggak mengganggu dari isi keseluruhan cerita. Kadang kan kalau kebanyakan pindah-pindah tempat dan cut per cut scene-nya dan berganti-ganti orang, itu kan jadi ceritanya agak gimana ya, kayak nggak sampai gitu. Tapi di sini eksekusinya bagus ya teman-teman ya, sehingga ceritanya itu masih tetap full banget untuk bisa dinikmati walaupun orang-orang atau tokoh-tokoh yang featuring di film ini itu berpencar-pencar ya, mereka di berbagai kota, ada yang di London, Antartika, Brazil, dan masing-masing dari orang-orang itu punya permasalahannya sendiri-sendiri. Tapi ya semua connect each other ya, karena semuanya family. Banyak banget incredible moment yang terjadi di film Fast X ini ya. Namun scene favorit aku ialah tentunya
bom yang berbentuk bola itu dan final battle mereka ya, yang ada di sebuah bendungan air yang besar itu ya teman-teman. Dan memang ini film tentunya akan berlanjut karena memang belum berakhir ya. Dengan post credit scene menampilkan akhirnya The Rock Dwayne Johnson itu kembali gabung di franchise Fast Furious setelah kemarin berseteru dengan Vin Diesel dan katanya nggak mau gabung lagi di franchise Fast and Furious. Akhirnya dia malah gabung ya, dan ternyata yang membunuh bapaknya si Dante Reyes ini yang mendasari konflik yang terjadi di sini adalah ya si karakter The Rock Dwayne Johnson ini ya teman-teman. Jadi kayak dia muncul di post credit scene-nya lah. Jadi post credit scene-nya menampilkan kembalinya lagi The Rock Dwayne Johnson ke franchise Fast and Furious. Cuman mau nekanin aja kepada kalian, inti dari konflik yang terjadi di Fast X ini adalah Dante Reyes yang hendak balas dendam ke Dominic Toretto dan komplotannya karena 10 tahun lalu ayahnya si Dante Reyes itu dibunuh oleh mereka. Padahal kenyataannya setelah dilihat di post credit scene, yang bunuh itu ialah karakter The Rock Dwayne Johnson yang sama juga seorang agent FBI polisi gitu. Dan yang aku tambah impress lagi ialah muncul Gal Gadot ya teman-teman, yaitu Giselle Harabu dari Fast and Furious yang lalu. Dia muncul menggunakan kapal selam untuk menyelamatkan mereka dari Antartika. Gila sih, keren banget ya. Karena di film ini selain terpisah dari anaknya, si Dominic Toretto ini juga terpisah dari istrinya ya. Istrinya itu dipenjara di sebuah fasilitas di tengah-tengah Antartika bersama dengan si Charlize Theron itu karakternya ya. Maaf banget ya teman-teman kalau aku nggak bisa sebutin nama-nama karakternya karena kan banyak banget di sini, bertabur bintang banget di sini. Ada bintang-bintang yang lama, sequel sebelumnya Fast juga muncul di sini, dan ada juga yang baru. Jadi ya pokoknya kita nikmatin aja ya. Pokoknya bagi kalian penggemar adegan balapan dan action scene di dalam mobil, ini cocok banget untuk kalian. Karena aku juga suka ya ketika nonton film-film hero seperti MCU dan DCU, kalau ada action scene kejar-kejaran di dalam mobil itu pasti seru banget ya. Kita kayak berhenti bernapas gitu karena kita fokus dengan apa yang terjadi di layar. Jadi intinya review dari aku, ini film masih akan berlanjut karena Fast Furious yang ke-11 mungkin nanti akan menampilkan gimana sebenarnya nasib dari semua karakter yang ada di Fast X ini ya teman-teman ya. Yang masih kita belum tahu nih apakah mereka mati atau masih hidup juga. Karena memang franchise atau sequel Fast and Furious ini akan terus berlanjut ya teman-teman, selama masih ada penggemar dan tentunya mengalir keuntungan di dalamnya ya guys. Oke, jadi itu dia final review aku. Memang gak terlalu detail karena memang ya pokoknya full of action di dalam mobil, balapan mobil lah ya teman-teman ya. Banyak banget ini klimaksnya, banyak banget action atau aksinya. Jadi nggak cuma 1-2. Kayaknya tadi naik turunnya di film ini tuh mantep banget deh. Pasti kalian puas banget nontonnya ya, apalagi yang suka dengan action balapan seperti ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia review jujur dari aku. Ini film worth it banget. Kalau mau nonton boleh banget ya teman-teman, di weekend ataupun weekdays, monggo nggak apa-apa. Cerita belum berakhir, akan ada sequel selanjutnya, entah itu part 2 dari Fast X atau mungkin judul berikutnya lagi Fast 11, kita nggak tahu ya. Semoga agar cepat dibuat ya, jadi kita tahu nih gimana akhir dari perjalanan Fast and Furious. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.